Dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di awal saya mau ngasih pengumuman terlebih dahulu bahwa nilai UTS insya Allah besok saya upload di si Akad. Buat teman-teman yang memang belum bayar kuliah, kemungkinan nilainya nggak akan muncul. Solusinya ada dua dari saya. Dari yang masing-masing orang kalau mau tahu nilainya bisa japri ke saya, atau nanti saya upload di si Akad. Nanti saya upload NIM-nya aja berikut dengan nilainya, namanya saya tidak munculkan gitu. Jadi teman-teman bisa lihat yang udah bayaran ataupun yang belum bayaran. Tapi kalau yang udah bayaran sih harusnya di si Akad nggak ada masalah gitu. Masalahnya hanya yang belum bayaran, itu satu. Yang kedua, minggu depan tanggal 25 ya kita ya. Saya tadi baru nanya di grup dosen, katanya tetap ada kuliah gitu. Tapi nanti solusinya dari saya, kasihan yang Nasrani kalau dia mau ibadah gitu. Nanti saya akan tapping aja. Saya akan tapping video saya 1 jam, nanti saya akan upload. Teman-teman bebas mau akses kapan aja gitu. Mau akses di tanggal 25 bisa, di besoknya bisa gitu, bebas jadinya. Jadi teman-teman nggak perlu online di tanggal 25. Sama halnya seperti nanti tanggal 1. Tanggal 1 juga ada kuliah juga kayaknya, nggak libur. Nanti modelnya seperti itu. Kalau memang sepakat, ya udah kita bikin seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman tetap mau ada kuliah, ya saya oke-oke aja gitu ya. Saya juga nggak kemana-mana tanggal 25, tanggal 1 juga saya nggak kemana-mana, jadi bebas. Saya nawarin alternatif seperti itu ya. Oke, nanti kabarin saya aja sebelum minggu depan kalau memang tetap mau ada pertemuan, ya udah nanti akan saya buka room di Zoom ya. Oke, berikutnya berkaitan dengan saya share dulu nih. Berkaitan dengan tugas. Oke. Tugas dan kuis, sorry. Kuis ini setelah after meet, setelah UTS, kuisnya ini akan saya squeeze waktunya. Sebelumnya 15 menit, sekarang jadi 7 menit. Kenapa saya squeeze? Saya mau Anda latihan, nanti UAS-nya modelnya sama kayak seperti UTS. Karena UAS-nya kan waktunya cuma 1 menit gitu ya. Saya mau Anda bisa latihan supaya bisa mengerjakan soal dengan cepat. Karena dari hasilnya banyak yang jelek juga tuh. Ternyata kalau memang nanti UAS-nya jelek, saya khawatir nilainya jadi turun gitu ya. Saya harapkan nanti di UAS modelnya sama seperti UTS, ada pilihan ganda dan ada esai. Kalau memang teman-teman ada halangan di hari H-nya itu langsung kabarin gitu ya. Jangan kabarin setelah itu. Kalau kabarin setelah itu, saya udah tanya tuh sebelumnya sama salah satu orang yang menghubungi saya bahwa udah kesepakatan dari kelas. Saya pikir udah nggak ada masalah. Ternyata setelah itu masih banyak orang yang minta ujian susulan. Bahkan kemarin masih ada orang yang minta ujian susulan. Minggu ini saya harus upload nilainya ini ke si Akad. Jadi paling lambat besok. Jadi saya nggak punya waktu banyak untuk menyelenggarakan ujian susulan. Jadi seperti itu. Saya harapkan nanti di UAS Anda bisa lebih on schedule gitu. Kalau memang di hari hanya ada kendala, langsung kabarin saya sebelumnya. Jadi saya bisa prepare kapan waktu untuk pelaksanaan ujian berikutnya gitu. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup dari saya.
Tanggal 25 kita mau online atau offline? Bukan offline, maksudnya mau record aja atau mau buka kelas seperti ini? Atau mau dirundingkan dulu? Saya kasihan yang yang merayakan. Mending record aja kali ya, Pak. Aja boleh. Sebagian juga kan kita ada ini yang merayakan juga. Iya, makanya itu yang jadi concern saya. Tadi saya nanya tapi belum resmi juga pengumumannya kuliah lagi atau tetap kuliah atau libur gitu. Tapi berkaca dari yang libur minggu sebelumnya, kayak hari Kamis atau hari Jumat saya lupa. Sempat ada hari libur Maulid Nabi kalau nggak salah. Tapi tetap ada kuliah karena memang schedule-nya kita molor gitu ya. Kita mulainya mundur, akhirnya jadwalnya ini harus dipadet-padetin gitu. Jadi harus memang nggak ada space lagi buat libur, itu yang jadi problem. Tapi kan nanti kalau memang modelnya kayak gitu, saya akan taping satu video, nanti Anda tinggal nonton aja di videonya itu. Kalau ada pertanyaan bisa diskusi nanti. Oke. Dan untuk tanggal 1 juga sama. Tanggal 1-nya kebetulan hari Jumat kalau nggak salah. Tanggal 1-nya juga sama. Kalau memang mau ada kelas silakan, kalau nggak ada nanti saya akan taping video gitu. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke materi berikutnya. Ini pertemuan sesi ke-9, minggu ke-9. Kita bicara masih sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita ngebahas peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018. Ini adalah peraturan yang ditandatangani resmi oleh Presiden terakhir di tahun 2018. Setelah sebelumnya ada yang Inpres 2003, itu di eranya Presiden Megawati. Kemudian ada Perpres untuk broadband Indonesia, Palaparing, itu di eranya Pak SBY itu di tahun 2014 kalau nggak salah. Dan hari ini harusnya sudah terkonek seluruh pulau di Indonesia untuk koneksi internet. Nah, di slide ini nanti juga di akhirnya kalian akan ada gambaran seberapa besar atau seberapa maju e-government di masing-masing daerah gitu ya. Nanti juga akan saya tunjukkan ada website-nya juga. Saya baru nemuin juga tuh website. Ada spbe.go.id. Ini sistem pemerintahan berbasis elektronik yang kelanjutan dari Perpres nomor 95 tahun 2018. Oke. Ini materinya saya ambil langsung dari Perpres, jadi segala problem dan ada yang problem yang masuk di sini adalah berdasarkan dari Perpres nomor 95 tahun 2018. Jadi latar belakang Perpres nomor 95 tahun 2018, yang pertama ada Inpres, melanjutin Inpres yang nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government gitu. Kemudian nomor 2-nya Pemeringkatan e-government Indonesia, PEGI tahun 2015, itu didapat rata-rata instansi pusat mendapatkan nilai 2,7. Itu indikatornya baik. Karena ada baik sekali, ada baik, ada cukup, ada kurang. Ada kurang sekali gitu ya. Dan instansi daerah rata-ratanya 2,5 atau kurang. Jadi nggak ada nilainya nggak lebih dari 2,7 dan juga nggak sekitar 2,5 lah rata-ratanya. Hasil PEGI mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional. Karena kita sama-sama ketahui nih, setelah Inpres nomor 3 tahun 2003 ditandatanganin, itu nggak ada kemajuan yang signifikan gitu ya dari Inpres nomor 3 tahun 2003. Baru di Perpres nomor 95 tahun 2018 itu baru ditunjuk PIC-PIC-nya. Siapa saja yang bertanggung jawab, apa saja yang harus dilakukan gitu ya, apa saja yang harus dia perbuat. Walaupun memang
kerjanya belum maksimal. Nanti di akhir slide ini akan dikasih gambaran tuh daerah-daerah mana yang sudah dinilai, daerah mana yang belum dinilai. Oke, permasalahannya apa? Permasalahannya dari yang ditemukan dari hasil observasinya adalah ya ini total belanja hardware dan software tahun 2014 sampai 2016 itu sebesar 12 triliun 700 miliar rupiah, hampir 13 triliun. Dengan rata-ratanya 4 triliun dari perkembangannya itu dari 4 triliun, kemudian tahun berikutnya nambah terus tiap tahunnya. Dan ini belanjanya nggak serta-merta berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada. Jadi kebutuhan bisnis di organisasi dan juga permasalahan yang ada. Bisa ada juga yang memang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan, tapi begitu keluar, begitu dapat aplikasinya, ternyata aplikasinya ini adalah redundant. Redundant ini duplikasi, sorry. Aplikasi ini sudah dimiliki oleh departemen lain. Aplikasi ini sudah dimiliki oleh kementerian, lembaga, dan daerah yang lain. Yang harusnya itu bisa di-sharing. Gitu ya. Jadi 12,7 triliun ini bisa dikatakan jadi sia-sia juga nih. Karena apa? Ada duplikasi aplikasi yang terjadi. Kemudian 65% anggarannya itu dipakai belanja aplikasi plus lisensi perangkat lunak. Nah, ini yang jadi permasalahan waktu di tahun itu gitu ya. Kita banyak menggunakan software-software yang memang lisensinya itu harus ada kita harus bayar tiap tahun. Padahal orang Indonesia ini nggak kurang-kurangnya gitu ya ahli-ahli open source yang ada di Indonesia. Tapi kita malah memilih untuk perangkat lunak yang harus bayar lisensi tiap tahunnya. Kemudian SPB ini belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Masih terdapat permasalahan kinerja pada pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik. Nah, ini hasil dari investigasi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Melalui laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2017, ada 5.852 permasalahan. 19%-nya itu total menyangkut sistem pengendalian intern, 33%-nya ketidakpatuhan, 48%-nya nggak hemat, nggak efisien, dan nggak efektif. Ya itu tadi. Kenapa nggak hemat? Karena dia beli aplikasi yang berulang gitu ya. Aplikasinya udah ada, udah diimplementasi di kementerian lembaga yang lain, tapi dia tetap membuat aplikasi yang serupa. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan juga mengungkap bahwa bukan Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan rilis indeks persepsi korupsi dari Transparansi Internasional tahun 2017, Indonesia itu ada di peringkat 37 di tahun 2017. Waktu itu KPK udah umur berapa tuh? KPK itu lahir di eranya reformasi. Sampai tahun 2017, indeks persepsi korupsi kita nilainya masih 37. Serta berada di peringkat 96 di antara negara-negara dunia. Kalau nggak salah, terakhir saya baca berita, kita masih ada di peringkat ini, 37. Masalahnya di mana gitu? Jangan-jangan kita menghadirkan lembaga KPK ini bukan melihat dari core problem masalah yang ada di Indonesia gitu. Pentingnya kita menyelesaikan suatu masalah dari inti dari permasalahannya. Jadi kalau kita mau ke kantor misalkan ya, kita butuh waktu yang cepat, kita butuh transportasi yang cepat untuk sampai ke kantor gitu ya. Jangan pilih sepeda atau jangan pilih angkutan umum gitu ya. Kita bisa menggunakan alternatif sepeda motor gitu. Kalau misalkan kita butuh waktu yang cepat untuk sampai ke kantor, sementara kita beli mobil atau kita beli sepeda, akhirnya nggak sesuai. Sebagai alat transportasi cocok gitu, tepat gitu. Tapi kalau untuk mengejar waktu untuk nyampe ke kantor dengan cepat itu nggak bisa.
Jangan-jangan solusi lembaga KPK ini bisa jadi dipertanyakan juga nih, apakah ini inti dari permasalahan supaya permasalahan korupsi di Indonesia ini bisa diatasi gitu, ataukah memang ada saran atau ada keluaran yang memang lebih efektif ketimbang itu. Jadi alasan keduanya ini. Sebenarnya permasalahannya banyak, saya capture beberapa aja yang memang kira-kira bagus untuk dicermati. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya birokrasi yang integratif, mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan. Ini juga masalah di Indonesia. Masalahnya adalah setiap lembaga, kementerian dan daerah yang punya data dan informasi berkaitan dengan unitnya dia, dengan kementeriannya dia, dengan lembaga dan daerahnya dia keep informasi tersebut. Karena mereka mindset-nya adalah uniform gitu ya. Dia merasa data dan informasi yang ada di departemennya dia, di unitnya dia adalah asetnya dia. Saat dia share ke pihak kedua atau pihak ketiga, itu sama aja membocorkan asetnya. Padahal kalau kita bicara di pertemuan pertama, gitu, tujuan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government adalah service oriented. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selama data dan informasinya itu di-share bisa menghasilkan pelayanan dan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat, ya kenapa enggak harusnya? Itu masih jadi kendala di Indonesia. Yang kedua, birokrasi yang dinamis mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan strategis. Kita udah ngeliat contohnya hari ini nih. 1 tahun terakhir ini, kita dilanda pandemi. Kalau memang birokrasinya ini nggak mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan, yang terjadi ya udah, dia nggak akan memberikan pelayanan. Mungkin di tempat Anda gitu, di kelurahan Anda bisa jadi pernah ngalamin 2 minggu off gitu ya. Kalau dia nggak bisa menggunakan teknologi, ya udah, loss semuanya tuh, pelayanan nggak ada sama sekali. Tapi kalau dia bisa menggunakan teknologi, maka itu bisa digantikan gitu ya. Proses-proses yang harus ketemu itu begitu salah satu atau salah 2 anggota kelurahannya itu positif COVID misalkan, itu bisa dialihkan ke digital. Itu bisa dialihkan ke digital service. Itu pentingnya birokrasi yang mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan strategis. Ini double. Oke. Visi dan misi SPBE, visinya nih udah bagus nih, terwujud sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Terpadu tuh kayak terintegrasi, nggak silo gitu ya. Silo tuh terpulau-pulau. Jadi aplikasinya itu jalannya stand alone gitu, nggak bisa terintegrasi dengan yang lain kalau silo. Dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk mencapai visi SPBE, misinya adalah yang pertama melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola. Yang kedua, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas. Jadi bahasan kita yang sebelumnya, pelayanan elektronik, pelayanan digital itu bukan hanya untuk golongan menengah ke atas. Harusnya bisa menyasar seluruh lapisan masyarakat. Caranya gimana? Orang yang menengah ke bawah, ada beberapa saudara-saudara kita bahkan makan aja susah gitu ya. Bahkan pendapatannya dalam 1 hari itu nggak lebih dari $1 gitu. $1 sekarang 14.000. Nggak lebih dari $1. Gimana dia bisa mengakses layanan digital, sementara penghasilannya sangat pas-pasan gitu. Ya itu tugasnya negara itu. Itu tugasnya pemerintah untuk memberikan layanan kepada mereka. Kalau memang mereka nggak mampu, berarti harus disupport.
Itu kenapa di Jakarta dibangun tuh banyak titik-titik WiFi, akses internet secara gratis. Tujuannya apa? Tujuannya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi teknologi ini bukan dinikmati sama satu lapisan masyarakat aja, tapi seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati ini. Karena kalau Anda bisa mengakses teknologi saat ini, maka peluangnya lebih besar. Peluang Anda bisa grow, peluang Anda bisa usaha itu lebih besar. Kita udah sama-sama lihat lah orang yang sukses karena digital gitu ya. Mulai dari dia jualan atau apapun gitu, dia bisa lebih mengimprove keahliannya dia. Oke, yang berikutnya membangun fondasi TIK yang terintegrasi. Nih, ditegasin lagi tuh di misinya, terintegrasi. Karena masalahnya apa? Masalahnya di Indonesia adalah silo system. Terintegrasi, aman, dan handal. Yang kedua juga aman nih harusnya. Nggak ada lagi, harusnya udah nggak ada lagi isu misalkan data pribadi kita bocor. Setahun yang lalu kita sama-sama dengar di berita, IKTP kita bisa diakses oleh pihak ketiga. Nah, data-data yang berhubungan dengan data pribadi masyarakat itu harus diberikan proteksi semaksimal mungkin. Makanya di Indonesia udah nggak boleh tuh kalau dia menyimpan data masyarakat, maka servernya itu nggak boleh ada di luar negeri. Harus ada di Indonesia. Once Anda punya server di luar negeri, data pribadi masyarakat, gitu ya, maka bisa jadi Anda kena sanksi itu perusahaan. Yang keempat, membangun SDM kompeten, inovatif, berbasis TIK. Jadi bukan cuma teknologinya aja, tapi SDM-nya juga. Kita udah sama-sama tahu nih yang apa? Saya udah pernah cerita mengenai Grameen Foundation, ya nggak? Si Muhammad Yunus di Pakistan kalau nggak salah. Dia nyebarin handphone gratis, ya, dia nyebarin handphone gratis ke petani, nelayan dan segala macam gitu ya. Masyarakat lapisan bawah dia sebarin, dikasih gratis. Waktu pertama nerima bingung juga mereka buat apa nih handphone. Dibiarin masyarakatnya itu pakai handphone tiap harinya. Begitu dia terbiasa baru diedukasi. Dia buat koperasi. Setiap masyarakat yang punya handphone itu, yang dapat handphone itu didaftarkan sebagai anggota koperasi. Dan dia melakukan iuran tiap bulan. Iurannya ini bukan uangnya hilang, enggak, tapi sebagai bagian dari tabungannya dia, simpanannya dia. Dari dana yang terkumpul itu dibuat untuk dibalikin lagi ke masyarakatnya gitu. Yang petani bisa minjem uang gitu buat beli bibit, buat beli pupuk dan segala macam. Yang nelayan bisa pinjam uang buat beli kapal. Sebelumnya dia pinjam ke rentenir, sebelumnya dia pinjam kapal kepada tengkulak gitu. Begitu dia dapat ikan, hasil ikan dia harus jual ke tengkulak itu dengan harga yang memang minimal. Sekarang dengan adanya dana tersebut, maka dia bisa bebas. Dia minjem dengan bunga yang kecil, kemudian begitu dia balik, hasil panen dan hasil tangkapannya itu bisa dia jual bebas dengan harga yang bersaing di pasaran. Akhirnya ekonomi masyarakatnya naik. Dan itu yang jadi cikal bakal fintech di seluruh Indonesia ya, di seluruh dunia, sorry. Finansial teknologi di seluruh dunia inspirasinya dari si Muhammad Yunus itu. Sampai si Muhammad Yunusnya itu dapat hadiah Nobel. Jadi penting membangun SDM yang kompeten gitu ya. Bukan cuma usernya aja, bukan cuma masyarakatnya aja, tapi tenaga-tenaga ahlinya. Di Indonesia ini kurang tenaga ahli TIK. Anda udah di jalur yang benar nih. Tinggal seberapa besar Anda bisa memanfaatkan, seberapa besar Anda bisa menyerap ilmu mengenai TIK. Gitu. Kalau sampai lulus atau sampai hari ini Anda nggak ngerti gitu ya, Anda udah kuliah berapa tahun nih? 3 tahun setengah gitu ya, atau 3 tahun. Sampai sekarang ini belajar apa sih?
Kalau Anda merasa seperti itu, berarti Anda harus cepat-cepat ngejar. Minimal Anda menguasain satu bidang ilmu gitu ya di TIK ini. Karena kalau Anda nggak menguasain satu bidang ilmu pun, gitu, begitu keluar, ya bingung ntar cari kerjanya. Jadi bahasan SDM yang kompeten dan inovatif gitu, itu nggak akan bisa keluar. Nah ini prinsip SPB. Yang pertama efektif, yang kedua keterpaduan gitu ya, terintegrasi, yang ketiga kesinambungan, yang keempat efisien, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. 7 nih prinsip SPB. Efektif apa sih? Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPB yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Jadi saat dia buat sistem informasi berdasarkan kebutuhan dan permasalahan. Dua hal itu. Kalau nggak ada kebutuhannya, nggak ada permasalahannya, nggak perlu diada-adakan. Sama nanti Anda bikin skripsi, lanjut dasarnya itu dua itu. Dasarnya adalah kebutuhan dan permasalahan. Anda punya judul, saya membuat sistem informasi A gitu. Tapi Anda nggak tahu masalahnya apa. Tapi Anda nggak tahu kebutuhannya apa. Kebutuhan bisnisnya itu apa, nggak tahu. Ya nggak perlu gitu. Judul Anda nggak layak bisa jadi. Anda mau nanti kerjanya di swasta atau jadi PNS gitu ya. Sama dua hal itu yang dibutuhkan. Kalau kita bicara di layanan pemerintah, berarti kalau dia buat sistem informasi, maka bisa ningkatin layanan berapa persen. Bisa memberikan servis berapa besar buat masyarakat. Itu indikatornya. Kalau memang dengan sistem informasi tersebut ternyata pelayanannya sama aja gitu ya, kemudian nggak ada kemudahan bagi masyarakat, ya buat apa dibuat sistem informasinya? Itu kalau di pemerintahan. Kalau di swasta juga sama. Cuma orientednya bukan servis, bukan pelayanan, tapi orientednya adalah profit, margin. Dengan adanya sistem informasi yang akan Anda buat, kira-kira perusahaan bisa dapat income berapa besar? Return dari investasinya berapa besar gitu ya. Dia ngeluarin 100 juta katakanlah untuk sistem informasi yang dibuat, terus 100 jutanya baliknya kapan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Kemudian bisa menghasilkan untungnya kapan? Itulah pentingnya permasalahan dan kebutuhan. Kalau Anda berhasil mengidentifikasi kebutuhan bisnisnya, berhasil mengidentifikasi permasalahannya, maka bisa dipastikan sistem informasi itu akan berguna nanti ke depan. Tapi kalau dua hal ini nggak bisa berhasil diidentifikasi, ya nggak usah. Makanya identifikasi masalah dan rumusan masalah itu ada di bab 1. Bukan ada di bab 5 gitu ya. Kalau bab 1-nya Anda nggak pass gitu, nggak lulus, nggak berhasil menerjemahkannya, nggak usah lanjut ke bab 2. Cari judul yang baru. Yang kedua adalah keterpaduan. Ada proses integrasi. Begitu sistem informasi itu dibuat, maka memungkinkan adanya integrasi antara aplikasi itu kepada aplikasi yang lain gitu ya. Jangan kita bikin sistem informasi, sistem informasi standalone aja nih. Aplikasi lain nggak bisa connect. Kalau mau connect harus ada intervensinya manusia di situ. Ya nggak ada gunanya sistem informasinya gitu. Karena semakin terpadu sistem informasi, dia terintegrasi, maka prosesnya akan semakin cepat, bisa menghemat sumber daya yang pasti. Yang ketiga, kesinambungan merupakan keberlanjutan SPB secara terencana, bertahap, dan terus-menerus. Jadi, begitu bangun sistem informasi A, maka dia udah mikirin tuh, 2 tahun lagi pengembangan dari sistem informasi A ini apa ke depannya. Apakah perlu dibuat sistem informasi A version 1.1, nanti berikutnya 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya. Dia udah ada vision ke depannya. Kayak Korea bikin Renstra nggak cuma 5 tahun, dia bikin Renstra selama 20 tahun ke depan gitu ya.
Betul, dia bangun aplikasi A ini di 5 tahun pertama. Tapi begitu 5 tahun berikutnya, dia udah planning tuh, aplikasi A ini akan dikembangkan seperti apa. Aplikasi A ini akan dibuat seperti apa gitu. Kedepannya tuh dia udah punya planning. Cuma nggak mungkin kita bikin sebuah aplikasi tiba-tiba itu aplikasi udah Superman. Bisa aja, cuma dananya terbatas gitu ya. APBN-nya terbatas. Kalau kita bicara APBN bukan bicara cuma hanya hal TIK aja gitu ya. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada apa? Jaminan masyarakat, macam-macam gitu ya. Dan itu harus dibagi-bagi. Untuk jadi Superman, maka perlu apa dulu nih? Untuk jadi kupu-kupu, maka perlu apa dulu nih? Perlu jadi kepompong lah. Perlu jadi apalah. Gitu. Yang keempat, efisien. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya mendukung SPBE tepat guna. Akuntabilitas, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE. Kalau memang sistem informasinya ini harganya 1 miliar, ya udah bisa 1 miliar tuh turunannya apa aja gitu. Yang didapat apa aja 1 miliar gitu. Jangan cuma aplikasi A 1 miliar, tapi nggak detailin. Fungsinya bisa apa aja. Jangan 1 miliar dia cuma aplikasi aja, fungsinya nggak ada. Orang bikin APBN sekian triliun, isinya penghapus, rautah, gitu. Penghapus harganya 1 juta, ini nggak make sense. Jadi akuntabilitas. Kalau udah akuntabilitas, maka masyarakat bisa nilai sendiri. Dia ini korupsi atau enggak nih? Dia ini menyimpangkan dana APBN atau enggak nih? Ya enggak? Dia ini nilep uang atau enggak nih? Jangan bansos dipotong 10.000 nih. Jadi ada akuntabilitasnya. Jadi dana turunnya berapa gitu, sampai ke masyarakat berapa gitu. Kalau memang ada cost-nya di sana, cost distribusi, cost-nya berapa gitu. Cost distribusi nih, dana dari pusat 1 juta per kepala. Biar 1 jutanya ini nyampe ke masyarakat di Indonesia bagian timur, katakanlah, maka butuh ada biaya transfer, misalkan 2.500, ya udah transparan 2.500. Jadi dengan adanya akuntabilitas, transparan, maka tingkat korupsi kita akan bisa ditekan tuh. Oke, berikutnya interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, dan layanan. Jadi memungkinkan sistem informasi tersebut bertukar data dengan sistem informasi yang lain. Mindset-nya harus diubah nih, mindset-nya adalah service for citizens. Mindset-nya adalah pelayanan buat masyarakat. Bukan mindset-nya for business gitu, bukan mindset-nya uniform gitu ya. Kalau dia mindset uniform, maka akan keluar tuh indikator-indikator profit dan margin nanti keluar di situ. Dia lihat, wah nih ada karyawan kontrak nih di departemennya dia nih, gajinya di bawah UMR nih, harus dinaikin nih, gajinya 2 juta, UMR-nya 4 juta, maka 2 jutanya dari mana nih? Ya udah nih ada layanan ini, diduitin aja nih. Nanti duitnya ini buat nombokin gaji si honorer ini. Tujuannya mulia nggak mulia, tapi salah caranya gitu. Nggak bisa seperti itu. Kalau dia melakukan itu, ketahuan, ya udah ditangkap. Yang ketujuh adalah keamanan. Rahasia, keutuhan, ketersediaan, keaslian, kenirsangkalan. Sampelnya udah banyak lah. Di Jakarta tuh sampel udah the best sampel kalau menurut saya sih.
Kita bisa lihat saat ini sudah ada KK, kartu keluarga elektronik. Bukan cuma sebatas elektroniknya aja, tapi file elektroniknya itu tersertifikasi. Ada sertifikasi digital di sana. Di situ ada perannya BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Jadi file kartu keluarganya itu terenkrip gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya file yang asli, begitu dimasukin key-nya si BSSN, itu bisa kedetek itu asli atau palsu. Jadi udah nggak ada lagi tuh kartu-kartu cetak kartu keluarga tuh yang ukuran karton tuh dihilangkan tuh ke depan. Dengan itu maka kita bisa hemat kertas ya. Yang kedua, yang terbaru ini PBB. Biasanya setiap orang yang punya rumah di Jakarta itu tiap tahun dia dapat lembaran kertas PBB. Jumlah PBB, pajak bumi dan bangunan yang harus dia bayar, itu ada lembaran kertasnya tuh. Itu ada hologramnya juga. Bisa diprediksi tuh harganya berapa gitu ya. Dan sekarang itu bisa dicetak secara elektronik. Anda tinggal ngakses situsnya Dispenda, pendapatan daerah Jakarta gitu, masukin nomor PBB-nya, maka itu bisa di-print. Dan itu sudah tersertifikasi secara elektronik. Semacam apa ya? Anda punya website, kemudian website Anda ada HTTPS, gitu ya, ada security-nya, ya kan? Kalau Anda punya website masih HTTP, begitu Anda buka, maka ada warning. Nggak secure. Bisa jadi website Anda nggak bisa dibuka. Nah, dengan adanya itu, maka itu bisa hemat kertas berapa banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini masyarakat begitu ngambil lembaran PBB itu ngambilnya di ketua RT atau ketua RW. Nah, setiap dia ngambil, itu pasti ada sumbangan. Tergantung dari RT RW-nya sebenarnya. Ada beberapa RT RW yang memang minta sumbangan tuh. Apalagi kalau misalkan Anda punya rumah di sana gitu, tapi Anda nggak tinggal di sana. Itu jadi penyimpangan lagi tuh. Jadi orang yang mau bayar PBB, dia harus ngasih sumbangan ke RT RW, kemudian dia harus bayar pajak. Kalau satu orang ngasih sumbangan 10.000, katakanlah, di Jakarta ada 1 juta rumah, berarti 10.000 kali 1 juta. Berapa miliar? Itu yang biaya loss-nya gitu. Belum lagi cetak kertasnya gitu. Dengan adanya digital dokumen, kemudian masyarakat bisa mengakses kapanpun dan bisa ngeprint dengan kertasnya dia, maka negara nggak perlu lagi nyetak. Dan kemudian masyarakat yang memang selama ini dipungut ilegal gitu, bisa jadi nggak ada pungutan lagi. Oke. Kemudian ruang lingkupnya ada tata kelola, ada manajemen SPBE, ada audit, ada penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, pemantauan dan evaluasi. Tata kelola bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu. Di dalamnya ada proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi. Tata kelola berulang. Ada keamanan dan juga ada layanan. Arsitektur dibagi arsitektur skala nasional, kemudian pusat dan Pemda, sama aja kayak jalan ya. Ada jalan nasional, ada jalan daerah, ada nasional dan daerah kalau jalan. Jadi kalau misalkan jalanan yang rusak, ini jalanan nasional nih, anggarannya bukan anggaran dari daerah gitu, anggarannya dari pemerintah pusat. Gitu. Kayak jalur Pantura tuh, itu jalan nasional tuh. Kalau misalkan rusak, berarti
pemerintah pusat yang harus ngeluarin anggaran tersebut. Wewenangnya di pemerintah pusat. Jadi jangan Anda marah-marah ke daerahnya. Dia nggak punya wewenang gitu, dia nggak punya anggaran untuk memperbaiki itu. Oke, arsitekturnya, domain arsitekturnya ada domain arsitektur proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan. Manajemennya ada manajemen resiko, MANRIS. Jadi sebelum melakukan implementasi TIK, di-assess dulu resikonya apa sih? Impact-nya apa sih? Kebutuhannya apa sih? Gitu ya. Kemudian keamanan data dan informasinya, kemudian aset teknologi informasinya, kemudian aset dari manajemen sumber daya, kemudian knowledge, manajemen perubahan, gitu ya. Knowledge management, kemudian ada manajemen layanan SPBE. Auditnya meliputi 3 hal, ada audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Kemudian pemeriksaan hal pokok teknisnya ada penerapan tata kelola dan manajemen TIK, fungsionalis TIK, kinerja TIK yang dihasilkan, dan juga ada aspek TIK lainnya. Nah, siapa aja yang bertanggung jawab penyelenggaraan SPBE? Saya udah capture. Nah, ini di bawahnya. Nah, ini. Ketuanya adalah Menpan RB, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Reformasi Birokrasi. Ini ketuanya. Anggotanya siapa? Anggotanya ada Mendagri, Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Kementerian Keuangan yang berhubungan dengan anggaran, kemudian Kementerian Kominfo, dia ini bertanggung jawab terhadap infrastruktur Kominfo, kemudian ada Bappenas. Bappenas ini bertanggung jawab masalah perencanaan, gitu ya. Indonesia pengembangan SPBE 5 tahun ke depannya mau seperti apa? Dia nih yang bertanggung jawab perencanaannya. Berhubungan dengan security ada BSSN, tadi makanya ada sertifikat BSSN, lisensi digital gitu di beberapa layanan pemerintah. Harusnya kalau udah ada logonya BSSN di DKI gitu, harusnya di daerah lain juga akan diterapkan hal yang serupa. Kemudian di bidang pengkajian itu ada BPPT. Dia melakukan riset, dia melakukan kajian kira-kira aplikasi tersebut mau dibutuhkan atau enggak. Pengembangannya mau kayak gimana gitu ya. Ini tim koordinasinya. Kemudian percepatan SPBE untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan percepatan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah. Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional untuk memberikan layanan SPBE. Ini saya pernah ikut di 2019 meeting-meetingnya mereka nih. Kebetulan saya diminta untuk merumuskan generic application waktu itu. Itu susah juga. Nyamain persepsi dari masing-masing anggotanya itu susah. Bahkan di meetingnya, karena saya hadir di awal-awal waktu itu, nggak semua anggotanya ini hadir. Nggak semua anggota ini hadir. Hanya beberapa aja. Itu yang jadi permasalahan. Mudah-mudahan hari ini, saat ini udah lebih baik. Nah, ini perlu adanya aplikasi umum. Aplikasi umum apa sih? Aplikasi generik itu apa sih? Aplikasi yang memang udah normatif gitu dipakai di semua departemen. Jadi nggak perlu lagi lah ada departemen atau kementerian, lembaga dan daerah beli atau ngebangun aplikasi yang generik. Gitu. Kalau dia butuh ya udah ambil aja source code-nya dari tempat lain yang memang sudah ditetapkan. Kalau mau pengadaan atau butuh sistem informasi absensi, maka pakai sistem informasi absensinya Kementerian A. Jadi begitu dia butuh, udah source code-nya. Atau dibantu sama PIC-nya dari aplikasi tersebut. Gitu. Diinstalin tuh semuanya. Tinggal pakai aja. Nggak perlu lagi ngeluarin uang. Nggak perlu lagi develop capek-capek gitu.
Pemantauan dan evaluasi SPB bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPB secara pusat dan daerah. Jadi PEGI-nya itu dihilangin di tahun 2015 terakhir. Dari 2016, 2017, 2018 itu sama sekali nggak ada pemeringkatan e-government di Indonesia. Itu era-eranya kita TK itu blank. Kita punya Inpres nomor 3 di tahun 2003 itu seolah-olah kita nggak punya itu. Mindset-nya pemerintah membangun itu hanya membangun infrastruktur waktu itu. Nah, dengan adanya Perpres di tahun 2018 itu diharapkan nanti ada porsinya nih. Harusnya di anggaran 2020, 2021 nanti udah ada porsinya nih. Untuk SPB itu berapa persen dari anggaran. Kalau udah ada porsinya, maka pembangunannya bisa lebih merata. Nah, ini nilai indeks SPB. Ini baru dilakukan di tahun 2019, hasil evaluasi SPB tahun 2019. Dan ini juga belum ada di semua pulau. Yang putih-putih nih, kalau putih-putih saya lihat keterangannya di sini nggak ada, berarti belum dinilai sama mereka. Yang dinilai baru yang ini aja. Yang merah kurang, yang orange cukup, yang hijau ini sangat baik, gitu. Yang biru baik. Saya juga bertanya-tanya nih, indikatornya apa nih? Bisa Jawa Tengah lebih baik ketimbang Jakarta. Gitu. Jakarta itu lebih maju setahu saya ketimbang daerah lain. Nah, ini Jawa Tengah dan Jawa Timur maksudnya. Walaupun nggak semuanya di Jawa Timur. Nah, ini untuk Bali Nusra belum ada penilaian. Sebagian besar Sulawesi belum ada penilaian. Kalimantan ini belum ada penilaian. Sumatera Utara belum ada penilaian juga. Kosong. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa kuis dan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.